Kalau dilihat dari sisi manuskrip ya, saya kajian manuskrip. Kajian manuskrip Quran itu sudah ditemukan, ya. Dan kita, seingat saya pernah bahas itu, manuskrip San'a. Kemudian ada manuskrip yang paling tua yang sekarang disimpan di Birmingham, ya. Semua manuskrip-manuskrip itu kalau kita teliti tidak ada satupun yang membahas mengenai dua surat itu, ya, dua surat itu. Dan kalau kita lihat dari tarikh atau penanggalan, itu semuanya abad ke-7, abad ke-7 Masehi. Tidak jauh dengan masa Nabi masih hidup, abad ke-7. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli filologi menggunakan karbon 14. Pertanyaannya, kenapa ada informasi mengenai surat ini yang hilang, surat ini yang hilang? Itu kan berdasarkan hadis. Masalahnya, hadis itu termaktub di mana? Di tulisan siapa? Masa hidup tahun berapa? Semuanya itu justru setelah abad ke-7. Pertanyaan sekarang, informasi mana yang harus kita terima? Informasi yang lebih awal atau informasi yang baru? Informasi abad ke-7 atau informasi setelah abad ke-7? Apalagi informasi abad ke-7 itu ketika divalidasi, sanadnya itu tidak benar. Sanadnya, pembawa hadis, maksudnya yang meriwayatkan hadis, itu sudah validasi oleh para ulama yang kompeten di bidang ilmu hadis. Pembawa informasi hadis ini tidak thiqah, tidak kuat hafalannya, tidak dobit, atau dia tidak memiliki kesempurnaan karakter. Itu sudah diteliti. Apalagi ini dokumen setelah abad ke-7. Kalau saya tanya kepada Pak Dondi secara jujur, ini lepas dari agama, dokumen yang lebih tua itu lebih terjamin enggak dengan dokumen yang lebih muda? Tentu saja yang tua yang lebih terjamin, Pak. Udah gitu ya. Jadi apapun informasi, ini hadisnya mengatakan begini, mengatakan begitu, tapi kalau ternyata itu dokumen lebih muncul kemudian dibanding dokumen Quran yang lebih awal abad ke-7, maka sebagai sikap akademisi yang baik, rujuk pada dokumen yang lebih awal. Itu kita pernah baca Quran. Ya, begini. Memang kita harus akui jujur. Nama Yesaya tidak termaktub dalam Al-Quran. Ya. Tapi bukan berarti kita mengingkari Yesaya sebagai seorang nabi. Karena di dalam Al-Quran itu walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada nabi. 124.000 nabi yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran seluruhnya. Hanya sampel, sampelnya namanya disebutkan ada 25 nabi. 25. Dari sampel 25 nabi ini tidak semuanya diceritakan secara detail. Yang detail itu adalah 5 nabi. Dari 25 disampel lagi 5 nabi. 5 nabi yang disebut ulul azmi itu ceritanya detail. Ya. Kemudian disampel lagi cuman 1. Nah, ini sistematika Quran dalam menuturkan informasi sesuai dengan karakter Al-Quran itu sendiri. Nah, masalahnya begini. Kalaupun Nabi Yesaya secara harfiah tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, masalahnya apakah Nabi Yesaya yang termaktub dalam kitab Yahudi, apakah sama dengan kitab Nabi Yesaya versi Kristen? Belum tentu, Pak. Iya kan? Belum tentu tuh, Pak. Itu yang harus ditujukan kepada yang bertanya. Mungkin nama Yesaya bisa sama. Tapi apakah isi kitab Nabi Yesaya versi Yahudi dengan versi Kristen itu sama atau beda? Kalau itu sebenarnya, Pak, saya berani memastikan beda, Pak. Memang berbeda. Memang tidak sama. Beda, Jadi meskipun namanya disebut, tapi sebenarnya tidak sama. Jadi kalau itu saja bermasalah dan kenapa yang bertanya tadi mempersoalkan Quran yang tidak menyebut nama Nabi Yesaya? Kalau Fir'aun yang satu-satunya yang ditemukan cairan garam itu ada memang. Saya agak lupa namanya, apakah Ramses II atau
Ramses apa gitu loh. Yang saya pernah baca, Pak, justru Ramses II ini yang dibuatkan paspor untuk masuk ke negara Prancis. Waktu mau dipinjam oleh negara Prancis untuk diteliti, ya memang yang dimaksud itu Ramses II, Pak, yang sebagai Firaun itu. Yang ada cairan garam itu. Iya, justru dia adalah satu-satunya mayat yang harus dibuatkan paspor karena mau masuk ke negara Prancis. Karena di negara Prancis itu ada aturan siapapun yang masuk negara Prancis harus berpaspor. Gitu. Jadi saya pernah lihat fotonya, tulisannya Ramses II, born 3000 BC. Gitu. Dan itu unik ya, karena dalam Quran itu sendiri diceritakan bagaimana Fir'aun pada zaman Musa itu diselamatkan mayatnya itu sebagai bukti bahwa ini fakta historis, jangan boleh hilang. Dan ternyata betul. Sampai sekarang masih kita bisa saksikan Ramses II ini yang sezaman dengan Musa. Nah, itu paspor yang fotonya paling menyeramkan ya dia itu, Pak. Karena sudah ribuan tahun. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada sesuatu yang menarik sebenarnya dalam Al-Quran. Nama kitab suci disebut, ya, misalnya Taurat, Zabur, Injil. Kemudian nama yang menerima wahyu juga disebut. Penerima wahyu Taurat, Nabi Musa juga disebut dalam Al-Quran. Kutipan ayat suci Taurat juga disebutkan dalam Al-Quran. Kutipan kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur atau kitab Zabur, itu ada kutipan ayat yang sejajar dalam Mazmur versi Yahudi ataupun versi Kristen. Misalnya ayat Quran itu berkata begini, dalam surah Al-Anbiya ayat 105 dikatakan walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz, sebagaimana telah tertulis juga di dalam kitab Zabur. Betul ya? Betul. Nah, apa yang tertulis di situ dalam kitab Zabur? Sesungguhnya bumi diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Betul ya? Bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Dipusakai oleh orang-orang saleh. Ternyata kalau kita cek, kita sebagai muslim begini. Apa betul informasi Al-Quran itu? Jangan-jangan Quran ini hanya fiktif, menginformasikan begitu. Ya, boleh nggak berkata demikian? Boleh, karena ini dalam rangka untuk dialog dengan Quran. Quran tidak pernah fiktif. Quran itu selalu dengan data. Nah, yang dikatakan Quran ternyata betul. Kita cek dalam kitab Mazmur sekarang, ayat itu masih ada. Mazmur berapa? 37 ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Nah, Mazmur 37 29. Kok beda sepertinya ya? Kok mewarisi negeri? Kalau negeri itu kira-kira keseluruhan atau bagian? Negeri ya bagian. Bagian. Padahal kalau kita lihat teks aslinya, Sodikim Yerithu Eretz. Orang-orang benar mewarisi bumi. Eretz itu bumi. Bumi ya, Pak ya? Bumi. Tapi di situ diterjemahkan negeri. Kalau di Quran memang menyebutkan ard. Oh, ard bumi. Ard bumi juga. Iya. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salih. Nah, ini kalau yang di Tanakh, Pak, terjemahan bahasa Inggrisnya, the righteous will inherit the earth and dwell forever upon it. Earth, Pak. Earth, bumi. Jadi orang-orang benar itu mewarisi bumi. Cuma istilah yang dipakai dalam bahasa Arab menggunakan solihun, orang-orang saleh. Sementara dalam Ibraninya disebut sodiqim, yang sama dengan Arabnya itu as-sadiqun, orang-orang benar, orang-orang sadik. Sadiqim. Orang-orang negeri ini kalau yang LITB ini, Pak. Nah, karena ya makanya kita harus mulai berupaya menggali bahasa asli supaya bisa tahu aslinya gimana, terjemahannya gimana. Dalam Haruta, dalam Quran Haruta wa Maruta. Nah, ternyata kalau saya cek dalam kitab bukan Bhagavad Gita, Rig Veda. Memang ada disebutkan Haruta. Haruta itu maksudnya adalah malaikat, tapi tidak menggunakan istilah malak, tapi menggunakan istilah dev. Dev itu arti harfiahnya itu cahaya. Deva. Nah, dalam bahasa
Sangsekerta, Deva, Dev itu arti harfiahnya cahaya. Jadi memang dia diciptakan dari cahaya. Dewa-dewa itu diciptakan dari cahaya. Dewata. Dari Dev, Devam, Devata. Di bahasa Batak Karo, bahasa Batak Toba, jadi Debata dan Dibata. Itu ada apa? Bible bahasa Nah, Karo, tolong Glenn dibacakan Glenn. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ya Kejadian ayat 1 ayat 1 dan 2 aja. Mula-mulana ijade kedibata langit rasdoni. Doni lumbe denga, lalit tempasna, lawit simbelang, tergalumbang, ditutupi gelap sangat. Jana kesa di batak, kelalang keliling. Oh ya. Kelaling, ibabo lau kuasa isa. Nah, coba diterjemahkan. Permulaannya dijadikan Tuhan langit dan bumi. Bumi masih kosong, tidak ada isinya. Ini bahasa Karo lama nih. Lawit simbelang, tergelombang, itu gelap sangat. Hanya gelap gulita. Dan kesah di bata ini adalah nafasnya Tuhan berkeliling. Oh. Ibabo laut di atas laut dan sair. Ya. Di Jadi atas laut kuasa sisa, kuasa isa. Jadi kalau istilah jana kesa dibata berarti ini roh Tuhan gitu ya. Jana kesah di bata itu kesah itu nafas. Oh, jana kesah jana kesah nafas. Kesah itu bisa dibilang nafas, bisa dibilang kehidupan. Oh, kehidupan. Kalau dibata berarti Tuhan. Dibata itu Tuhan. Nah, dibata. Iya. Jadi dalam bahasa Batak Karo, misalnya mula-mulana dijadikan dibata langit rasdoni, ya. Iya. Nah, jadi dibata itu bahasa Batak Karo, bahasa Batak Karo. Kalau bahasa Batak Toba debata. Debata dari kata devata, devata dari kata devam, devam dari kata dev, bahasa Sanskerta. Artinya cahaya. Jadi Tuhan tuh Mahadev, Mahadewa. Tuhan Mahadewa. Sedangkan dewa-dewa disebut Dev. Dev aja. Nah, diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau Yahudi itu kan sebenarnya sudah menjadi kayak ada perubahan makna ya Pak ya? Ya. Yahudi berasal dari Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub, kemudian dia menjadi Yudea, menjadi nama daerah, atau menjadi nama kerajaan Israel Selatan, Yudea. Kemudian orang-orangnya yang tadinya 12 suku punya nama masing-masing, karena suku Yahudi ini menjadi suku yang dominan gitu ya Pak ya. Akhirnya kesemuanya disebut orang Yahudi katanya. Padahal di dalamnya ada 12 suku gitu ya. Sekarang juga disebut sebagai agama Yahudi. Ya. Yang tadi yang sebelumnya disebut sebagai bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya sih ini kalau mau seperti generalisasi ya Pak ya. Ya. Kalau Yesus sendiri, kalau mau dilihat sukunya apa, dia sebenarnya ikut suku apa? Harusnya kalau mengikut Maria kan Lewi Pak. Iya. Kalau ayahnya Yusuf kan bukan ayah kandung. Dari Harun kan, dari suku Lewi. Nah kalau dari ayahnya kan bukan ayah kandung Yusuf ya Pak ya. Walaupun Yusuf ini dari keturunan Daud, tapi karena bukan ayah kandung, jadi ikut ibunya, ikut suku Lewi. Tapi secara keseluruhan maknanya bangsa Israel itu sudah jamak disebut orang sebagai bangsa Yahudi gitu. Padahal Yahudi itu sebenarnya merujuk kepada, kalau kembali ke awalnya itu kepada Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub gitu ya. Orang-orang Samaritan itu lebih merasa nyaman kalau dirinya disebut sebagai Bnei Israel. Oh, Bnei Israel aja. Bnei Israel. Cuma Israel Samaritan. Ya. Nah, kalau yang orang Yahudi disebut Israel Yahudi. Israel Yahudi. Bukan Israel Samaritan. Sama-sama Bnei Israel. Sekarang jadi kalau sebut Yahudi, dia orang nggak melihat sukunya apa gitu, Pak. Pokoknya Yahudi aja ya. Yeah. Mau suku Ruben, mau suku Simeon, pokoknya Yahudi aja. Ya karena itu dari setelah meninggalnya Salomo, karena kerajaan itu terpecah menjadi dua, yang di bawah menjadi kerajaan Yudea, yang didiami oleh suku Yudea dan Benyamin, ya Pak ya. 10 sukunya di atas, semua di utara maksudnya. Ya. Di utara. Yang di selatan kan Yudea dan Benyamin. Yang di utara kan 10 suku sisanya kan Pak ya. Itu kan semua sekarang kita sudah sebut bangsa Yahudi gitu aja ya. Secara umum. Secara umum gitu. Bisa juga disebut bangsa Israel. Tapi kalau Israel kan sebenarnya lebih konotasinya lebih ke negara ya Pak sekarang ya. Iya. Orang-orang yang disebut bangsa Yahudi atau Jews gitu dalam bahasa Inggrisnya ya. Betul kan Pak ya?
Dalam perjanjian baru disebut. Disebut, iya, di perjanjian baru kan disebut. Bahkan yang dianggap sebagai perkataan Yesus sendiri ada, Pak, ya. Kalau nggak salah begini, engkau yang telah membunuh nabi-nabi, Ya. engkau telah mengapur kuburannya putih seperti apa gitu ya, tapi tulang-tulangnya apa gitu, saya nggak semua nabi ditolak gitu di tempatnya dia sendiri gitu lah, kalau nggak salah seperti itulah. Ada dalam perjanjian baru, terutama dalam Injil Matius dan Injil Lukas kalau nggak salah. Iya. Ya, ini karakter teks Quran ya. Jadi Quran itu sebetulnya menggunakan bahasa khas Semitik. Semitik itu ya bahasa khas Timur Tengah, mau itu bahasa Arab maupun bahasa Ibrani. Nah, kebetulan bahasa Arab dan bahasa Ibrani secara makna itu ada kemiripan. Jadi kalau dalam Quran, Al-Aziz yang penguasa di zaman Yusuf itu disebutnya sebagai Rabbi. Tapi Rabbi di sini bukan dalam arti Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan di sini. Dalam bahasa Ibrani juga sama, istilah Adon itu Adonai itu tergantung ini untuk Tuhan atau untuk Tuhan. Nah, untuk raja juga bisa, Pak, ya? Bisa. Misalnya Abraham disebut oleh Sarah sebagai Tuhan, Adon. Jangan-jangan kalau dia nggak ngerti atau memahami Al-Quran nanti, Nabi Yusuf menganggap Al-Aziz sebagai Tuhannya, bukan Tuhan. Makanya kalau saya misal begini, kita sering kan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Rabb, Tuhan semesta alam. Maksudnya kepada Tuhan, Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim juga meminta kepada Tuhannya, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini berarti Tuhan, bukan Tuhan. Kemudian ucapan dari istri Imran. Ya, istri Imran itu Hana ya, dalam kitab-kitab tafsir disebut Hana. Dia berkata dengan istilah Rabbi. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai ya Tuhan. Nah, bukan wahai Tuhan, tapi wahai ya Tuhan. Wahai ya Tuhan, aku telah bernadar semata-mata hanya untuk engkau, maafi botni, apa yang ada dalam buah rahimku, muharrara, sebagai pelayan suci di rumah Tuhan, maksudnya di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya terimalah apa yang sudah saya mohonkan ini. Itu doa yang dipanjatkan istri Imran pakai menggunakan kata Rabbi. Nah, Yusuf menggunakan kata Rabbi bukan dalam konteks Tuhan, tapi Tuhan. Nah, apakah seperti ini masih dipakai dalam bahasa Arab? Iya. Misalnya, fakultas pendidikan. Namanya dalam bahasa Arab, pendidikan, tarbiyah. Fakultas tarbiyah. Apa? Fakultas pendidikan. Di Tuhan yang mendidik. Tarbiyah. Saya bisa disebut murabbi, orang yang mendidik. Bukan berarti saya menjadi Tuhan, bukan. Tuhan yang mendidik, bisa. Wah, kebetulan dong, Pak. Ini Bapak kan bawa nih. Kebetulan nih. Nah, ini. Ini adalah Al-Quran, salah satu qiraah yang juga seharusnya kita pelajari. Yang biasa kita baca ini kan ini. Quran biriwayah Hafiz, ya, biriwayah Hafiz. Ya. Salah satu contohnya saya baca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat yang ke berapa ini? Ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau di sini cara bacanya yang waras ya. Ini yang waras ya, Pak, ya? Yang waras. Iya. Bacanya begini. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak kan? Iya. Tapi beda bukan beda dalam makna bertentangan, bukan. Tapi cara dialeknya yang
Ya, kan gini Pak, sama seperti orang Jepang tidak bisa mengucapkan kata apa ya? Misalnya R ya? orang Soalnya. Jepang, orang Ya. Jepang itu misalnya kata hotel, nggak bisa hotel, Ya. hoteru. Hoteru. Jadi L bergeser menjadi R. Itu pun harus ditambah vokal. Harus ada unsur vokalnya. Ditambahin Hoteru. lagi vokalnya. Nggak bisa ngomong hoter, nggak bisa hoteru. Padahal walaupun membaca huruf Latin hotel, mereka akan mengucapkan hoteru. Iya, gitu. hoteru. Iya. Walaupun hoteru. tulisannya HOTEL gitu ya. Hoteru. Hoteru. Pensil juga begitu, pensiru. Pensiru. Oh gitu ya. Dharma dalam bahasa Jepang jadi daroma. Oh. Nggak bisa ngomong dharma, nggak bisa. Ya. Itu dari bahasa Sanskerta diadopsi ke dalam bahasa Jepang. Jadi daroma. Dalam bahasa Jepang banyak juga istilah-istilah yang mirip dengan bahasa Ibrani. Segitu Pak? Saya kebetulan beli buku itu waktu saya di Tokyo. Cuma sayang bukunya masih dalam bahasa Jepang, belum diterjemahkan. Gitu, itu banyak istilah-istilah yang mirip dengan bahasa Ibrani. Karena saya pernah baca juga kan orang Yahudi yang diaspora pertama tuh kan kemana-mana Pak. Iya. Belum lagi nanti ada diaspora yang kedua ya. Dan itu sampai ke Jepang sampai gitu ke Pak. Jepang. Sekarang komunisnya masih ada di Jepang? Masih. Tapi mukanya muka-muka Jepang gitu Pak? Nyampur-nyampur. Campur? Nyampur-nyampur. Saya tahu juga nanti di Cina juga ada Yahudi Kaifeng. Iya, Yahudi Kaifeng di Jepang. Di Cina. Di apa di RRT ya? Iya, di China. Di Jepang itu juga, mungkin karena itu Pak ya? Iya. Orang-orang Yahudi yang diaspora, menyumbangkan kata-kata ke dalam bahasa Jepang gitu ya? Iya. Oke. Tadi Pak Ali sudah memperagakan cara membaca yang berbeda. Tetapi bukan berarti dengan cara membaca berbeda tuh saling bertentangan, merubah makna gitu. Maksudnya begini, lekukan tulisan ya, lekukan tulisan sama. Maksudnya hurufnya sama. Enggak, ini kata, Pak. Kata. Kalau kita mungkin menyebutnya kata. Misalnya di sini ada ya misalnya. Quran Waris ya. Itu di surah berapa? Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-8. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Ini yang hafaz ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya kan? Ini yakdzibun, ini yukadzibun. Tapi makna tidak jauh beda. Ini orang-orang yang berdusta, ini orang-orang yang berdusta juga. Ada yang terjemahnya menjadi mereka, ada terjemahan menjadi kalian. Ada. Gitu ya. Tapi secara satu ayat maknanya tidak berubah. Dan semuanya dianggap dari Nabi semua. Karena dari sisi periwayatan hadis sama. Nabi membenarkan. Nah, kalau diturunkan dalam 7 ahruf gitu kan. Kalau Samaritan dengan Yahudi saling menyalahkan. Kalau ini kan nggak ada saling menyalahkan, semua benar. Dan kalau MTQ kan semua hafal. Curi kan juga menerima yang bacaan hafaz, yang bacaan waras siapa ya? Yang dihafal itu Pak, bukan juz 30 saja. Yang dihafal itu 30 juz, bukan juz 30, 30 juz. Tapi jangan dibayangkan 30 juz itu hanya hafaz, tapi 7 mushaf yang masing-masing 30 juz dihafal semua. Coba bayangkan ya, ada setumpuk 7 mushaf, tapi itu di luar kepala. Nah ini kan ada ini Pak, apa namanya? Ya tuduhan lah ya, tuduhan-tuduhan. Quran banyak versi gitu, bahkan ada yang menyebutkan 26, bahkan ada yang menyebutkan 32 gitu ya. Itu dari mana informasinya? Itu yang di Inggris itu Pak, yang ada J. Smith. Salah satunya, anak buahnya nanti ada Hatun lah gitu. Itu dibawa-bawa Pak, Quran-Quran yang versi-versi banyak itu. Dia berjejer tuh, banyak orang pegang Quran masing-masing gitu. Tapi giliran suruh baca pada nggak bisa gitu. Karakter Nabi Isa dalam perspektif apa dulu?
Ya kalau Nabi perspektif SAW Quran. berarti ini perspektif Islam nih Pak berarti. Ya, perspektif Islam ya dia seorang nabi, seorang rasul, nabi istimewa yang dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa Quran sendiri disebut dengan Isa Al-Masih. Nah, menariknya dalam Al-Quran tuh saya tidak tahu kok bisa begini ya Al-Quran. Kita tahu misalnya surah ketiga ayat 59, Pak. Tolong dicek. 59 ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Ya. Kalau seandainya kita perhatikan di ayat Quran itu ada satu kata diulang 2 kali. Yakni kata masal, perumpamaan, permisalan. Ya. Itu seandainya kita hilangkan satu, tidak akan merubah makna sebenarnya. Oh, Nggak akan mengubah makna. Tapi masalahnya kenapa harus diulang 2 kali? Itu kan? Ya. Itu problem. Tapi problemnya di situ ada mukjizat Quran. Kalau hanya ditulis sekali, itu tidak ada keseimbangan. Kalau misalnya ya ayat itu berbunyi Inna mathala Isa indallahi ka'adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kata masal yang kedua dihilangkan nggak akan mengubah makna sebetulnya. Tapi masalahnya kenapa ya harus diulang 2 kali? Ternyata di situ ada keseimbangan. Sebelum kata khalaqahu itu ada 7 kata. Ada 7 kata. Setelah kata khalaqahu ada 7 kata. Jadi seimbang. Oh. Ya. Kalau hilang satu nggak seimbang, yang satu 7, yang satu 6. Ya. Nggak seimbang. Dan Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihissalam itu semuanya disebutkan juga jumlahnya sama Pak? Sama, 25 kali. 25 kali. Jadi kalau kita hitung dengan komputer, nama Nabi Isa, nama Adam disebutkan masing-masing 25 kali. Yang lebih aneh lagi, surah Maryam, coba cek. Surah Maryam, ayat yang 34 sampai ayat 59. 34 sampai 59. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, kisah mengenai Maryam itu yang melahirkan Isa, ceritanya seperti apa, lengkap itu. Mulai ayat itu, ayat 34 sampai 58, itu ternyata 25 ayat. Oh. Aneh kan? Iya. 25 ayat. Coba hitung. Iya. Betul. 34 sampai 59. 58 toh? Oh, inklusif nggak Pak? 34-nya dihitung nggak? Iya, dihitung. 34-nya dihitung? Ya berarti kalau ada 34 sampai 58, 25. Iya. Jadi hanya 25 ayat itu. Yang selainnya bukan bicara soal Maryam, yang setelahnya bukan bicara soal Maryam ataupun Isa. Nah, menarik. Lebih aneh lagi, nama Adam yang diulang 25 kali, dengan nama Isa yang diulang 25 kali, itu sistematikanya itu unik. Ketemu Pak? Ketemu. Ya. Jadi misalnya gini ya, nama Adam, nama misalnya ya Adam, uskun anta, wazauzukal jannah. Jadi hanya menyebut Adam ya. Itu ternyata hanya ditulis 16 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau disebut Bani Adam, Bani Adam, itu diulang sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. 16 tambah 9 berapa? 25. Sedangkan nama Isa, itu diulang 19 kali dalam Quran. Misalnya, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan ayat-ayat yang lain. Sedangkan disebut Isa ibnu Maryam, itu 16 kali dalam Quran. 6 tambah 19 berapa? 25. Nah, sama. Iya. Kalau yang tadi 16 tambah 9. Nah, ini 9 tambah 16. 9 tambah 16. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini baru bicara mengenai redaksi Quran. Iya. Dan ketika menggambarkan siapa itu Maryam, siapa itu Isa. Belum bicara mengenai detail karakternya Isa seperti apa. Ya kalau karakter sih mungkin kita bisa baca sendiri lah ya di Quran. Iya, yang jelas dia minus ketuhanan. Dia nggak ada unsur keilahian. Yang jelas dia bilang sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Ya. Sama Yohanes 20:17. Iya, sama. Nah, kabarkanlah kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kata Allahku ini dengan
DLI Pak, Iya, ITB iya. ini. Tapi kalau menggunakan Tuhanku dan Tuhanmu. itu sama, Tuhanku dan Tuhanmu. Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran memang diceritakan. Makanya ada surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Nah, istilah Al-Kahfi itu sebetulnya diadopsi dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Inggris jadi cave. Iya. Ya kan? Al-Kahfi, cave. Nah, apakah ada cerita di luar Quran yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi? Ada. Dan itu menjadi bagian historis dari gereja timur. Dan memang dianggap sebagai sebuah fakta, bukan legenda. Tapi kan nggak masuk kanon, Pak ya? Bukan dimasukkan dalam kitab suci. Iya. Ya sama seperti kitab Henoh. Karya sastra lah, Pak ya. Ya, kitab Henoh bagi Katolik bukan kitab suci, tapi bagi Ortodok Ethiopia kitab suci. Nah, itu soal dikanonkan atau tidak dikanonkan saja. Bukan masalah ini benar atau salah, tapi masalahnya dikanonkan atau tidak. Nah, itu saja. Jadi kalau cerita mengenai Ashabul Kahfi hanya dalam Quran bukan berarti ini kisah fiktif, bukan. Ini historis, diakui. Meskipun tidak dimasukkan dalam kanon kitab suci maksudnya. Terus kalau di Bible nggak ada, di Quran ada, berarti mau ngomong lagi Quran jiplak Bible gitu atau gimana, Pak? Kan nggak termaktub dalam Alkitab. Iya, di Bible nggak kanon, nggak masuk. Jadi kan nggak mengadopsi. Iya. Itu banyak kan kalau yang di Kristenan itu adanya di dalam apa ya, karya sastra gitu, Pak ya? Bukan karya sastra. Kalau sastra itu bayangan kita itu fiktif. Coba kalau kita menyebut karya sastra itu kan novel kan? Novel itu fiktif enggak? Fiktif. Tapi ini karya historis, catatan sejarah, iya. Seperti kalau kita baca Herodotus, itu kan apa novel? Bukan. Itu catatan historis. Karyanya Pliny, catatan historis. Iya, benar ya. Benar. Jadi dua-duanya ya berarti ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang dari sudut pandang tradisi Arab itu garis bapak, garis bapak. Garis ibu lewat. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang Yahudi itu garis ibu, garis ibu. Ya. Nah, dari mana kita bisa telusuri? Begini. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, dia itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr. Ya, Salma binti Amr. Nama ini menarik sebetulnya. Kenapa nama ini begitu penting untuk kita telusuri? Ternyata kata Salma itu bukan berakar dari tradisi Arab. Berakal dari tradisi Yahudi. Oh ya. Nama Salma itu. Ini panjang ceritanya. Karena kajian linguistik. Tapi ringkasnya, Salma itu bukan khas bahasa Arab. Itu khas bahasa non-Arab. Yang di mu'arrab. Jadi yang mengalami Arabisasi. Jadi Salma binti Amr. Dan memang itu berasal dari kawasan Yaman. Yang kebetulan Yaman itu orang-orang Yahudi Temoni sangat mayoritas. Pada masa abad ke-7, abad ke-6 masa itu sangat mayoritas. Dan kemudian mereka itu migrasi sampai ke wilayah Madinah. Dan saat itu disebut dengan nama Medinta. Orang Yahudi menyebut nama Medinta. Orang Arab sendiri menyebut Yathrib. Oh, Yathrib. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana ibunya Nabi, ibu kandungnya, itu kan punya keluarga di wilayah Madinah. Dan siapa itu Salma binti Amr? Dari suku mana? Dari suku atau Bani Najjar. Suku Bani Najjar itu dari komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi. Kalau nggak salah kan dari adik perempuannya Daud ya Pak ya? Yang menikah dengan seorang Ismail. Ya, mengenai detailnya ini nyambungnya sampai kemana itu memang masih perlu penelusuran. Tapi yang jelas yang sudah disepakati oleh para ahli, Salma ini yang istrinya Hashim itu memang bukan dari kalangan orang Arab, tapi kalangan Yahudi. Dan itu ada dalam kitab-kitab Islam sendiri. Saya sudah tulis bukunya tapi belum diterbitkan. Cuma kalau kita lihat Nabi saja
dari garis nenek ya, bukan ibu kandung, tapi dari nenek, itu kan sudah disebut sebagai Yahudi. Dari sisi itu. Sama seperti orang kita sekarang, kalau ada punya garis keturunan dari ibu, meskipun neneknya atau neneknya yang kesekian, tetap dianggap Yahudi. Nah, itu kasusnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dari garis bapak ada nggak Yahudi? Nggak ada. Hanya garis ibu. Jadi kalau kita mau menyejajarkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Kalau dari sisi nasab garis ibu, matrilineal, garis ibu atau dari garis nenek. Jadi kalau seandainya, ya, yang dikorbankan itu Ishak misalnya. Ya tetap dia adalah yang dijanjikan karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ishak. Gitu ya. Oh bukan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Isa. Nah, Nabi Isa kan juga keturunan dari garis ibu, kan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau garis bapak ketemu nggak dengan Nabi Ismail? Nggak ketemu. Jadi kita kalau dari garis Nabi Ismail juga valid, garis dari Ishak juga valid. Ya ketemu. Tapi kalau ini dihubungkan dengan Nabi Isa, garis Ishak, iya valid. Garis ayah, dari garis Ismail, nggak ada. Jadi kita mau win-win aja, Pak. Kita 11-12. Silakan pilih gitu ya, mau Ismail atau Ishak gitu. Dua-duanya nyambung. Nyambung semua. Masya Allah.